kita prinsip Gen Z itu let it flow iya, aja kita kan. kan ini juga ada guru baru, Gunanda, kayaknya angkatan Nanda siapa ya? Gitu kan. Jadi AI bukan cuma curhat-curhat aja, tapi manfaatin lah itu. TKA nggak ada informatikanya itu sebenarnya bisa menjawab adalah panitia TKA ya. Tips TKA. Ada TKA itu kan baru ya. Tipsnya apa aja? Plan A mau kerja, plan B kuliah. Iya. Iya, kayaknya seru gitu. Iya. Tapi Ya. Nanti kalau presentasi gimana kita bahasa Inggris, semuanya full bahasa Inggris. aku tuh depresi. Iya. Aku termasuk 5 tanda-tanda depresi di Iya. Instagram tuh aku masuk. Ternyata pengaruh sosial media sedahsyat itu. Kalau aku lihat ya kayak gampang self diagnose juga karena sosial. Anak depresi mah bangga gitu. Kayak depresi. Iya, aku spesial gitu. Itu karena kayaknya nggak ada inspirasi yang bisa diambil dari aku. Kayaknya inspirasi ambil dari Butika. Kalau saya tuh cuma bisa diambil pelajarannya aja. Halo Sobat Semangaters, kembali lagi di Ngos-Ngosan. Ngobrol seru, ngobrol santai. Jadi hari ini itu mau ngapain sih Kak Mela? Kok kayak libur-libur kok mau podcast kayak sesuatu yang penting? Apakah ada orang penting kesini? Penting banget karena ini kayak alumni semangat ya guys ya. Datang ke sini dan bisa diwawancara itu kayak penting banget. Oh my god. Kita langsung aja ke gestar yang cantik-cantik ya Kak Mela. Boleh nih. Langsung aja ke gestar kita. Halo. Boleh perkenalkan dulu Ibu? Oke, aku dulu. Halo semuanya, perkenalkan aku Nanda Audi, bisa dipanggil Buna atau bisa dipanggil juga Bunanda. Saya di sini bertugas sebagai guru bimbingan dan konseling di SMA Negeri 1 Mantang. Halo semuanya, perkenalkan saya Atika Fajina, bisa dipanggil Butika, dan saya di sini ditugaskan sebagai guru bahasa Inggris. Wow, cantik-cantik banget ya Kak Iya. guru baru semangat ini. Iya, cantik-cantik banget Mbak Bidadari nih. Iya. Oh my Harusnya god. bukan kalah cantik karena lebih muda. Waduh. Jadi kan di Semangat bisa promosi buat guru-guru cantik, buat yang mau ke Semangat, soalnya gurunya cantik-cantik, Iya nih. ganteng-ganteng juga Pas kan. banget buat teknik marketingnya ya guys ya, karena guru-gurunya udah cantik-cantik, ganteng-ganteng. Kalian harus join masuk semangat ya guys ya. Iya teman-teman, untuk yang masih bingung menemukan sekolah dan sekarang masih belum daftar kemanapun, SMA Mantang masih membuka pendaftarannya ya. Ada beberapa kota yang masih tersedia. Tapi teman-teman jangan cuma karena guru-gurunya cantik, tapi juga karena SMA Mantang memang punya kualitas untuk teman-teman bisa mengasah potensinya setelah dari SMP gitu. Keren sih. Fun fact juga, ibu-ibu yang cantik ini alumni dari SMA Negeri 1 Ngantang loh Kakak ya. Oh, iya. Tadi di opening juga udah disebutkan kalau dari Semangat Iya. sekarang jadi guru. Gimana kesannya pas waktu jadi guru? Dulu kan di Semangat jadi murid, sekarang jadi gurunya kan Bu. Kesannya seneng sih, seneng dan bangga. Dulu kan di sini jadi murid, terus sekarang jadi guru kayak Ada proud gitu ya, Iya. apalagi kan lingkungannya juga kita familiar, guru-gurunya juga yang dulu kita dulu adalah guru-guru Guru kita, kita sekarang sekarang jadi jadi rekan teman. kerja gitu. Terus lihat teman-teman yang kita masih satu generasi kan, jadi masih ngobrolnya masih asik sama teman-teman juga, jadi masih kayak seneng gitu aja sih kesannya. Alumni tahun berapa kalau boleh tahu ya Bu? Tahun 2020 ya Iya, lulusnya. lulus Covid. 2020. Jadi dulu Iya. itu terakhir kita di sekolah, terakhir ketemu teman-teman satu sekolah, terakhir ketemu teman-teman satu angkatan satu kelas itu pas di lapangan. Jadi dulu ada pengumuman libur 2 minggu itu teman-teman masih SMP. SD. Iya, bahkan ya. SD. Itu Masih
kecil banget. Ada announce mau libur 2 minggu karena Sebenarnya masih mau UN ada ya? mau UN. Jadi kita Bimbel. udah bimbel, udah beli buku-buku UN segala macam, udah persiapan. UN masih tinggal berapa minggu lagi, ternyata ada wabah itu. Terus kita diliburkan 2 minggu, tapi nggak ada pengumuman masuk, hanya pengumuman libur saja gitu. Jadi 2 tahun Jadi Iya. lebih ya. Jadi masuknya baru ini, Bu Atika baru kemarin masuk lagi sekolah setelah libur 2 minggu. Wow, Baru kembali lagi ke Baru sini. kembali lagi. iming-imingnya 2 minggu ya. Nggak ada ini, nggak ada seremonial Kepastian. pelepasan Oh, gitu iya. nggak ada Nggak dulu. ada, Jadi ya wes kelulusan. ketemu teman-teman terakhir ya pas lapangan itu. Wah. Ambil ijazah. Iya, DN nggak ada, kita di refund ya. Uang DN kan di nggak. refund. Ya, sedih sih. 2 Syukurlah tahun gitu. waktu yang sangat panjang. Di rumah. Buat di rumah aja. Pas awal-awal masuk juga aku masih SMP, mungkin kelas 7-an. Covid itu Ya. SMP ya. Oh, Covid masih SD, SD. pas udah mulai reda Mulai kan. masuk itu aku kelas 7. Oh gitu. Berarti aku kelas Iya. 6. Ya, Lahir tahun berapa sih? 2009. 2009. Waduh, jauh ya. Kita 2007 lah ya. Iya, gak beda jauh. Oh, Deket lah ya. Deket banget. Banget. Sama-sama Gen Z. Betul. Setelah menempuh di SMA, apakah Ibu Nanda sama Ibu Tika melanjutkan kuliah atau langsung mungkin? Kan dulu. Iya, lanjut kuliah sih. Lanjut kuliah di Polinema, Politeknik Negeri Malang, Wow. ambil jurusan D4 Bahasa Inggris Komunikasi. Keren-keren. Iya. Kalau saya itu di psikologi UM. Gitu. Jadi teman-teman kalau misal mau ke Polinema bisa tanya-tanya Bu Atika. Kalau mau Boleh. ke UM khususnya psikologi bisa tanya ke saya. Gitu. Dulu jalur ini ya raport ke Bu Atika. Wow. Smart. Oh. So smart. So smart gitu. Kebetulan aja, waktu COVID kan. Kebetulan itu kayak kita udah pinter aja udah. Sehebat itu ya Bu Tika. Wow. Bu Nanda juga hebat. Hebat. Enggak, semuanya hebat. Ini dua host cantik-cantik pasti hebat. Kalau nggak hebat nggak mungkin dipilih menjadi host semangat podcast Aduh, jadi malu. ngos-ngosan ini. Gitu. Ngos-ngosan. Kayak ada enggak ya keluh kesahnya sama anak ngantang ini? Kayak dulu sama teman-temannya pas di semangat, kayak teman-temannya Ibu mungkin sifatnya beda gitu ya, murid apa ya, kayak anak apa ya, Karakternya beda, siswa gitu. Sekarang atau pas dulu masih jadi siswa? Kayak perbedaannya dulu Iya, sama sama sekarang. Ya. Kalau perbedaan sih sekarang itu karena sosmed kayaknya udah Iya. sangat ini ya Berkembang. anak-anak. Jadi dulu itu mungkin pergaulannya masih yang kayak berbaur sih semuanya. Sekarang kan kayak circle-circle ya. Iya. Aku rasa ya, aku mengamati dari jauh aja gitu. Kayaknya ngeblok gitu. Tapi pesanku untuk teman-teman, ya nggak apa-apa punya teman yang satu frekuensi nyaman itu oke. Tapi jangan sampai itu dijadikan untuk mendiskriminasi gen yang lain mungkin atau menyudutkan teman yang lain. Itu sih mungkin perbedaannya ya. Kalau dari zaman kita sama zaman sekarang. Lebih ke sosial media. Beda banget. Beda Ternyata pengaruh banget. sosial media Jadi sangat sedahsyat berpengaruh- itu. berpengaruh. Parah sih ya Kak. Terus sekarang kan anak kalau aku lihat ya kayak gampang self diagnose juga gara-gara sosmed. Oh, Aku iya, tuh iya, depresi. Iya. Aku termasuk 5 tanda-tanda depresi di Iya. Instagram tuh aku masuk gitu. Itu kan sebenarnya nggak bisa kita buatin patokan ya kalau misalkan kita depresi hanya karena 5 tanda-tanda yang ada di slide Instagram. Itu banyak sekali faktornya gitu. Kalau misalkan kita percaya sama feed itu, takutnya malah memperburuk kondisi kita gitu. Kita jadi merasa kayak oh aku depresi, oh berarti aku nggak layak. Oh aku depresi berarti aku nggak gini. Aku insecure dan lain. Takutnya malah memperparah gitu. Soalnya juga pernah lewat FYP itu kayak 5 tanda-tanda orang yang ini, Iya. komennya langsung tanda-tandanya ada di aku semua, apa Sama aku kayak gini gitu. Iya, terus gampang ini kan ngambil keputusan, terus Iya. jadinya malah salah lah mengambil keputusan, jadinya malah merugikan diri sendiri gitu. Emang terus kayak
sekarang tuh anak depresi malah bangga gitu. Kayak aku tuh depresi. Iya, aku spesial Aku gitu. juga spesial. Kamu tuh depresi tuh sembunyikan gitu loh. Maksudnya kalau misalkan orang tuh ya, biasanya kalau misalkan lihat orang depresi, temennya depresi, biasanya malah senang temennya menderita dan lain sebagainya. Udahlah gitu, kita tetap tampil seneng-seneng di depan orang-orang. Tapi kita juga nggak maksudnya bukan berarti capek itu salah, depresi itu salah juga enggak gitu. Tapi yang pasti kalau misalkan punya masalah cukup ceritakan ke teman-teman yang kalian percayai. Gitu. Jangan sampai diumbar-umbar. Dulu itu waktu zamannya Bu Nanda sama Bu Tika masih sekolah gitu, banyak bullying nggak? Bullying. Gimana? Bullying dulu Ada cuma enggak yang enggak sampai yang kekerasan. Iya. Ini si fisik dan lain itu kayaknya dulu enggak ada sih ya di kita ya. kayaknya Atau kita lupa ya? sebenarnya ada cuma Ada gak ya. yang terlalu kayak Cuma sekarang gitu loh. Apa ya iya, pesannya? iya enggak Kayak gitu yang loh. separah itu Enggak sih, separah masih itu. masih bisa terkendali lah. Kan tadi udah bicarain tentang murid kayak dulu gitu, kayak tentang psikolog. Kita next ke peminatan mungkin ya teman-teman. Pas yang kelas 10 ke 11 masih banyak yang bingung nih. Iya. Kan ada yang bingung. Mungkin peminatan itu sebenarnya yang kita minati atau yang mau kita kayak apa ya? Tujuan kedepannya gitu. Tujuan gitu. ke depan gitu ya. Gimana? Ada lagi? Soalnya kan saya sendiri pribadi sebenarnya milih peminatan itu karena mau tujuan kedepannya, bukan yang saya saya minati. Minati Iya, gitu iya. ya. Oke, kalau aku bisa menjawab ya. Kalau peminatan, nah ini bedanya dulu dengan sekarang. dulu dan sekarang ya. Kalau dulu kan nggak ada ya peminatan. Kalau kita cuma ada penjurusan IPA dan IPS, sedangkan sekarang itu dari kelas 10 pun kita harus sudah memikirkan apa jurusan kuliah nanti. Kalau kalian dipanggil ke BK itu kan Iya. apa jurusan kamu kuliah nanti. Iya. Kan peminatanmu itu sesuaikan jurusan gitu Iya. kan. Dan sekarang sedangkan mungkin kelas 1 itu masih kayak labil-labilnya. Nanti mungkin masih bisa berubah Iya. keputusan dan lain-lain. Berubah kayak yang plan A mau kerja, plan B kuliah aja Iya. deh, Iya, kuliah kayaknya gitu. seru gitu. Iya. Tapi biayanya gimana? Jadi Iya. kerja aja deh. Biasanya teman-teman masih mikirnya gitu. Masih Iya, labil. sebenarnya masalah kayak faktor-faktor eksternal kayak biaya dan lain itu bukan tanggung jawab teman-teman untuk memikirkan, karena itu mungkin bisa kan ada beasiswa atau dari orang tua yang mungkin bisa membackup kalian. Jadi tugas kalian hanya belajar sebenarnya, dan untuk peminatan ini sebenarnya bisa lebih membantu karena pelajaran ya. Kalau dulu aku tuh sampai kelas 3 tuh masih bingung mau pilih jurusan apa. Sedangkan sekarang itu dengan adanya peminatan, dengan adanya penjurusan ini dan lain sebagainya itu kayak lebih bisa menuntun kalian dari dini gitu loh. Udah disuruh mikir dari sekarang, jangan maksudnya mikirnya itu pas nanti takutnya salah jurusan. Ya wes lah milih kuliah yang passing grade-nya rendah gitu. Jangan malah diri sendiri ya sis. Gitu. Kuliah itu 4 tahun loh gitu, jangan sampai kalian tersesat di hutan terlalu lama gitu. Jadi mikirnya memang dari kelas 1, dan kita tuh juga sekolah itu kolaborasi sama pihak-pihak luar untuk ada yang kelas 10 di sini. Aku masih kelas 10 naik ke kelas 11. Kemarin kelas 10 kan ada kayak tes apa sih? Ya, Lupa yang aku asesmen IQ gitu. Tes bukan IQ. yang baru kemarin itu loh. Yang 150 soal itu. Iya, 150 soal dari Genza. Itu juga membantu kan, nanti nilaimu yang paling menonjol yang mana itu juga bisa. Masalah untuk kekhawatiran itu tujuanku atau enggak, sebenarnya ya memang kalau bisa itu memang tujuan kalian nanti kuliah gitu ya. Jangan senyamannya aja. Sebenarnya nyaman juga nggak apa-apa. Itu motivasi itu bebas dari kalian. Cuman takutnya gini, kalau kalian mau ke teknik tapi takut ambil matematika dan fisika, ya gimana? Nggak dapet dasarnya dong nanti gitu. Ya udah, mumpung masih muda, teroboslah zona nyaman itu. Gitu sih dari aku. Tapi juga nggak membani kayak misalkan takut nggak kuat, takut stres dan lain-lain. Oh, aku dipaksa guru BK untuk ambil ini gitu. Jangan kayak gitu juga. Jadi motivasi apapun itu terserah, entah itu nyamanan atau tujuan. Tapi memang kalau bisa sih memang tujuan karir. Gitu. Kalau Ibu Tika apakah dari dulu emang suka bahasa Inggris jadi ambil jurusan bahasa Inggris, atau kayak kata Bu Nanda kayak
cari yang Cari yang ini aja. yang paling Itu kata bawah. Bu Nanda awalnya. Iya, sebenarnya nggak begitu suka sama bahasa Inggris. Cuma waktu mau kuliah itu kan aku ambilnya dulu pendidikan bahasa Indonesia, terus itu nggak keterima di UM. Terus ada dulu kan UTBK. UTBK. Nah, UTBK itu daftar terus sambil nunggu giliran waktu tesnya itu saya dapat kabar dari teman saya yang keterima di Politeknik, buka lagi yang jalur rapot. Akhirnya saya coba. Terus kan saya juga disuruh ngambil jurusan bahasa Inggris atau enggak informatika, karena kedua jurusan itu seiring berkembangnya zaman kan masih terus dibutuhkan. Oh iya iya. Nah, saya mikirnya juga itu, oh oke. Saya akhirnya ambil di Politeknik itu akuntansi sama bahasa Inggris, dan alhamdulillahnya bahasa Inggris yang nyantol. Iya. Nah, tapi UTBK-nya tetap saya ikut tes tetap, tapi kayaknya belum rezeki emang ya. Jadi ya udahlah, udah keterima di Politeknik ya udah. Dijalani aja dulu. Keren banget sih. Iya. Terus aku juga mau meluruskan ya masalah yang aku tadi motivasi ambil jurusan yang passing grade dan lain-lain itu. Dulu awalnya ya inilah makanya saya mau teman Butika itu karena kayaknya nggak ada inspirasi yang bisa diambil dari aku. Makanya inspirasi ambil dari Butika. Kalau saya tuh cuma bisa diambil pelajarannya aja. Nah, untuk teman-teman yang mau nanti kuliah gitu ya, jangan takut ambil jurusan apapun. Maksudnya kayak aku dijemput jurusan itu karena kayak aku gak nutut deh. Tapi sebenarnya aku pengen. Kayaknya nggak nutut deh. Dulu aku tuh kan nggak kurang minat ya, bukan yang nggak bisa atau nggak suka, itu nggak kurang minat sama pelajaran yang kayak teori membaca gitu. Aku suka nulis, tapi aku nggak suka baca. Aku sering nulis karya, tapi aku nggak pernah membaca karyaku kembali. Itulah aku dulu gitu ya. Terus aku tuh suka kayak ilmu-ilmu yang kayak praktis 2 tambah 2 4. Ya itulah Udah pasti. matematika. Yang Udah pasti, pastilah pasti. gitu, kayak matematika gitu. Cuman waktu itu kayak aku ngelihatnya persaingan matematika itu luar biasa, banyak sekali gitu ya, apalagi di UM gitu. Terus aku kan UTBK ya dulu, jadi aku kayak merasa nggak cukup mampu untuk bisa masuk ambil jurusan itu, sehingga aku mau ambil plan 2 aku, yaitu ambil psikologi gitu kan. Menarik juga sebenarnya jurusan itu kalau misalkan aku pelajari dari web sebelum aku riset dulu kan tentang jurusannya. Jadi aku ambil plan B ku. Jadi plan aku kayak aku kesampingkan waktu itu karena ya itu tadi alasannya. Terus ternyata alhamdulillah berhasil masuk ya UTBK, aku ambil psikologi, dan ternyata nilai UTBK aku itu sebenarnya kalau misalkan mau aku pakai untuk masuk jurusan matematika itu sebenarnya masuk gitu. Jadi ya itulah pelajarannya untuk teman-teman, jangan percayalah pada dirimu sendiri gitu. Kalau Betul. misalkan kamu percaya, kamu belajarmu sungguh-sungguh dan kamu punya niat yang besar mau situ, Pasti bisa. pasti bisa gitu. Usahamu itu mengalahkan mindermu, itu pasti bisa nanti. Itu sih pelajarannya ya, jangan takut. Jangan takut ambil peminatan gara-gara gurunya dan lain-lain itu. Jangan. Tugasmu cuma belajar, mendengarkan, dibagi tugas, ngerjainnya, pulang, selesai. Percaya diri. Tadi kan Ibu Tika sama Ibu Nanda tadi bilang kalau sebenarnya jurusan yang dikuliahkan bukan plan utama. Apakah pas waktu kuliah itu kayak ngerasa pernah kayak kenapa? Ya, Ya. pasti. Pasti ya, aku dulu Pasti. ya. Aku mikirnya kayak gitu awal-awal ini tuh banyak banget ya teorinya, apalagi psikologi itu kalau nanti teman-teman masuk situ itu banyak banget teorinya. Pokoknya belajar kasus ini tuh teorinya bisa ada 3 teori. Kasus ini tuh bisa banyak lah teorinya gitu. Awal-awal kayak mempertanyakan apakah memang aku ada di sini gitu. Tapi ternyata setelah dijalani gitu ya. Setelah dijalani dan kita nggak kayak mempertanyakan terus kayak menyesal, terpuruk gitu, ternyata oh ini kayaknya tempatku deh gitu. Kayak kalau ini bukan rezekiku, aku nggak akan dikasih izin Allah untuk berhasil masuk sini gitu. Jadi kayak oh ketika aku bisa masuk sini, aku disuruh menjalani ini, aku lolos tes ini, berarti ya memang ini jalanku gitu. Ternyata ketika dijalani dengan keikhlasan gitu ya, aku merasa itu memang passionku. Jadi gitu. lebih enjoy gitu. Enjoy. Itu sih. Kalau dari Betika? Dari aku ya pasti sahabat ya, sama awal-awal pasti susah, apalagi bahasa Inggris kan. Terus saya juga nggak begitu suka awal-awal ya, kayak aduh ini gimana ya, nanti kalau presentasi gimana ya pakai bahasa Inggris, semuanya full bahasa Inggris, terus skripsiku nanti gimana ya, itu awal-awal gitu. Terus lama-lama kok
kok nyaman. Iya, Lama-lama nyaman, lama-lama nggak apa ya, apa tuh, mata kuliah yang sulit itu pasti ada. Cuma nggak terlalu dipikirkan aja, maksudnya kayak enjoy aja, jalani aja gitu. dijalani. Kan Kan kita prinsip Gen Z itu let it flow Iya, aja dan kita kan. kan punya temen ya, pasti teman kita juga saling bantu gitu pasti. Terus dosen-dosen juga membantu kita. Lama-lama juga bisa kok. Berarti nggak usah kayak ngedoktrin, aduh aku nggak bisa, pasti susah nanti Iya. gitu. Kalau kamu doktrin gitu ya terus nggak bisa. Iya sih, itu namanya Stuck di afirmasi situ Iya, ya. betul. Itu namanya afirmasi sih kalau misalkan itu tiap hari afirmasi. Tiap bangun tidur itu kayak putih, bisa. Itu tiap bangun tidur ya. Jadi kalau misalkan apapun hari yang akan kita jalani itu berat atau tidak, pokoknya bangun tidur itu kayak aku bisa jalani hari ini, aku bisa. Nggak harus sempurna 100%. Udah jalani aja gitu. Terus Kita kembali lagi di masa SMA Oke. ibu guru kita. Apakah pas waktu SMA itu ikut organisasi atau menjadi iya. siswa biasa aja cuma fokus belajar gitu mungkin? Oke, kalau aku dulu itu organisasi sempat mau ikut OSIS, cuma waktu itu nggak keterima gitu. Terus ekstra gitu saya ikut PMR, badminton sebentar. Terus sih biasa-biasa aja, maksudnya nggak yang sisa yang gimana-gimana ya, maksudnya nggak yang ikut lomba, ikutnya gimana-gimana itu tidak itu. Jadi aktifnya ya cuma di ekstra-ekstra itu aja. Kalau saya pasif, nggak ikut apa-apa. Saya dulu nggak ikut apa-apa sih, cuma ikut ini paskib. Oh, iya, tinggi ya. Wow. Tinggi cantik. Cocok ikut basket Iya. sih. Ya cuma ikut itu aja. Terus kalau ekstra nih kayaknya enggak deh, seingat saya nggak ikut OSIS, MPK nggak ikut. Fun fact-nya kita dulu satu SMP juga loh. Wow, lama berarti nih Satu temennya. SMP, satu SMA, tapi kita nggak pernah ini Nggak ya kayak pernah nggak kayak pernah temen kayak gitu. ngobrol yang nyoni-nyoni nggak pernah. Berarti 6 tahun itu cuma Iya, cuma ya lirik-lirik gitu aja. Cuma tahu Cuma aja. tahu Tahu, aja. cuma tahu. Dari Kasembon juga kan. Oh. SMP-nya berarti sama-sama di Sama-sama di Kasembon. Terus sini 3 IPS, saya IPA. Sekarang jodohnya mungkin Iya, sekarang Iya, ketemu ketemu lagi. lagi. Itu kayak nggak expect ya. Nggak nyangka sama sekali. Cuma dikabarin ada guru bahasa Inggris baru. Kayaknya angkatanmu deh gitu. Guru bilang, "Ya siapa Tika?" Oh, alah, tahu. Cuma tahu aja. Sama dulu juga kayak gitu. Di sini juga ada guru baru, Novi Nanda. Kayaknya angkatan Nanda siapa ya? Gitu kan. Aku tuh masih tahu ya kalau dia ngiranya malah di kelas loh. Parah banget kan. Ibu Tika nanti mau mengajar di kelas berapa Kak? Kelas berapa ya? Kasih tahu gak ya? Oh, rahasia berarti secret. Tunggu saja nanti ya. Tunggu Coming soon. tahun ajaran baru. Tapi nanti mematikan loh. Hati-hati aja. Penerusnya Pak Sain mungkin ya. Oh iya. Saya juga dari Kasembon. Iya. Iya. Kasembon. Kasembon kan banyak yang bisa bahasa Inggris. Lahirkan bintang-bintang. Kangen banget. Sambil promosi ya, ini kita sama-sama belum menikah gitu ya. Siapa pemirsanya namanya podcast Mas Hasan itu? Semangaters. Semangaters ya. Semangaters punya kakak-kakak cowok belum gitu. Ya juga nanti ya. Itu skip ya. Itu kan ya tolong. Spill TKA dong. Oh iya. TKA. Tips TKA. Aduh, TKA itu kan baru ya? Iya. Kayaknya baru 1 tahun kemarin kalau nggak salah. Iya, baru angkatan kemarin di atas angkatan saya setahun. Itu pengennya UN Butika. Tahu Butika? Oh, tahu di SPM Iya, juga ada baru kemarin. itu jadi tipsnya Belajar aja. belajar Coba aja ya. gitu. Belajar Banyak kan aja. pokoknya setiap apapun mau tes, mau ujian apapun TKA entah ujian semester atau apapun lah itu ya tipsnya latihan soal terus menerus. Mau ambil bimbel di luar sekolah boleh, mau fokus bimbel di sekolah dan latihan. Sekarang kan AI udah wah jos Iya. banget. Itu kan bisa create kuis juga kan. Itu juga bisa teman-teman manfaatkan gitu. Jadi AI bukan cuma curhat-curhat aja, tapi manfaatin lah itu buatkan aku kuis Gemini itu buat kuis interaktif sudah bisa. Iya, keren banget teknologi sekarang. Kan aku Oh dari iya, kenapa di TKA sekarang tuh nggak ada
informatikanya, tapi diganti dengan PKN. TKA nggak ada informatikanya, itu sebenarnya bisa menjawab adalah panitia TKA ya. Sorry. Oh sebenarnya mau ya TKA informatika. Iya. Itu kan bisa ambil matematikanya. Biasanya Kalau ngambil misalnya- matematika sama fisika. Matematika fisika itu kan nanti Terus ke tekniknya. jurus ke teknik, Iya, betul, teknik ya. Ya. Itu udah cukup modal sih sebenarnya, nggak harus yang informatika. Tapi yang nanti mau ambil, teknik ya, bukan informatika atau teknik informatika. Teknik informatika. Teknik informatika. Wow. Enjoy sekarang belajar informatikanya. Enjoy ya. Oke. Cuman kemarin agak stres gitu. Stres. Tapi kalau kamu mengelola stresmu itu gimana? Kalau apa ya, misalkan ini ada tugasnya bikin yang kemarin itu coding Arduino kan. Nah, itu aku bikin bahasa codingannya itu ada masalahnya. Nah, itu aku nyarinya itu masih belum ketemu Sampai burn out lah gitu ya. Nah, itu aku nyari masalahnya itu awalnya di AI kan. AI itu masih belum bisa. Iya. Belum bisa jelasin kenapa masalahnya. Iya. Lalu nulis ulang tapi dengan bantuan dari YouTube atau sosmed lainnya. Kayak keren sih usahanya, maksudnya nggak yang stres terus stuck, itu nggak keren. Itu bisa dicontoh teman-teman, semangat terus yang lain. Memanfaatkan teknologi. Manfaatkan teknologi itu sih caranya. Aku juga gitu kemarin itu belajar, kan milihnya biologi kimia. Terus yang waktu belajar kimia kan emang agak lemah di hitung-hitungan gitu kan. Jadi kayak agak aduh pusing banget ini gimana caranya gitu. Terus ternyata banyak juga bantuan-bantuan dari YouTube, dari sosial media yang lainnya Dari kan. teman-teman juga bisa Iya. kan tanya, atau mau tanya gurunya kan juga bisa. Iya, Atau terus malu, enggak ya? malu banget. Malu. Enggak. Jadi kayak akhirnya nemu tempat yang buat belajar lebih dalam lagi tuh ada gitu. Iya. Lebih seru juga kalau sama AI. Jadi kayak dijelasin dengan rinci gitu kalau nggak ngerti. Seru ya, maksudnya anak sekarang tuh kayak sumber belajarnya itu banyak. Banyak. Kita dulu apa? Yus, Mek. Google. Brandly, kamu tahu Brandly? Saya waktu SD ke SD SMP tuh SD, Brandly Serius banget. SD udah browsing. Iya. Kalau Tapi itu ada di brandnya jawabannya maaf kalau Kalau salah. salah, iya. ya, Ya itu Allah, nggak kalian juga udah meyakinkan. generasi Brandly ya Iya, ternyata. waktu SD itu apa ya mata pelajaran waktu udah kelas 6 ini waktu covid itu bingung banget kan, udah lama nggak tatap muka sama guru. Iya. Jadi kayak bingung gitu cari kemana, ternyata Google terus ada Brandly. Kan soalnya dulu di classroom gitu kan. Iya, Di tugasnya di classroom. Mm. Terus Zoom Meet juga waktu itu SMP aku kayaknya cara ngadain Zoom Meet cuma ada tugas-tugas aja dari classroom. Terus kayak susah dua apa sih kok nggak ngerti gitu. Ternyata ada Brandly dengan embel-embel maaf kalau salah. Tapi ya tetap ditulis kan Iya. jawabannya. Daripada kosong. Daripada kosong. Dari ganteng semuanya. Kasembon Kesebut mana? Kasembon di Pait. Berarti dulu SMP Kasembon. Iya. Kenal Butika? Enggak. Enggak. Butika kan dulu di SMP Kasembon loh. Iya, saya sebelum di iya. sini di SMP, tapi nggak jadi guru. Enggak tahu. Iya. Di staff Masih 1 tahun yang lalu. setahun yang lalu. Udah Lulus. lulus. Udah Kamu SMA. Pahit ya? Iya. Ya aku tetangga lah sama kamu. Slatri ya. Iya kan. Oh Tapi my aku God. asing gue aja, mungkin kayak Iya kan. Oh, iya. Kita mau Agak asing. darah-darah Kasembon itu Iya. bersinar-bersinar ya. Iya, ini. yes. Kasembon Pride. Iya. Suka dukanya waktu kayak waktu kuliah. Suka dukanya ya itu awal-awal masih beradaptasi ya, masih bingung kayak apa itu kalau mau presentasi itu saya masih bikin RPA. Full bahasa Inggris loh, bayangin Iya, full skripsi bahasa dia Inggris. presentasi bahasa Inggris. Ya full bahasa Inggris. Ya. Terus ya dukanya itu sih masih kayak untungnya dulu kan 2 tahun online. Oh iya, Ya. online. Jadi kan masih bisa bawa RPA kalau nge-zoom presentasi itu kan masih bisa nge-print. Iya. Terus kalau ada tanya jawab masih bisa browsing dulu kan bisa. Iya. Terus sukanya ya kayak udah terbiasa presentasi bahasa Inggris, terus waktu sempro sama Sembahas itu ya udah biasa. Keren sih. Tapi sekarang ya agak Iya. lupa. Soalnya udah lama nggak ini Iya, makanya Kayak juga malu. keren loh ya. Makanya di di Kominfo. Kominfo. Batu. Wow. Wow. Kalau Bu Nanda
Kalau aku iya sih sama, dulu kan adaptasi itu dibantu banget ya sama online. Online, Jadi iya. mulai cari temen, ya mungkin itu sih dukanya ya, kayak nggak bisa ketemu temen tatap muka gitu, jadi cumanya bisa kayak online, bahas tugas online itu kan kayak kurang gitu ya, gitu kan. kurang kerasa. Gitu. Kadang ada yang lebih dominan ngerjain ini, yang lain Iya. cuma apa numpang nama nama gitu-gitu. Terus jadi dulu itu kita kuliah 2 tahun online. Online. Terus masuk itu semester 5. Iya, Semester lim semester 5 Mas. Iya, Oh, semester lima. semester 4 itu hybrid. Jadi Nggak kayak ada masuk online, enggak, offline. masuk enggak gitu. Terus semester 5 Iya. aku itu dulu ikut kampus mengajar. Teman-teman tahu nggak? Itu jadi programnya Nadiem Makarim dulu, dari Kemendikbud, itu kayak MBKM magang, itu kekonversi sama kampus mengajar. Jadi dulu saya tuh pernah ditugaskan untuk ngajar di salah satu SMP di Gondang Legi. Itu tuh ditugaskannya ke sekolah-sekolah 3T gitu, teman-teman. Jadi memang ketertarikan saya ke pendidikan itu mulai dari situ, di MBKM kampus mengajar. Jadi kita memfasilitasi sekolah-sekolah mereka mungkin dengan tambahan buku ajar atau workshop untuk ini ya peningkatan kompetensi gurunya, dan juga murid-muridnya mungkin berdasarkan ditambah dari pengalaman-pengalaman mahasiswa itu untuk memberikan mereka lebih apa ya, gimana maksudnya? Lebih lah tambahan ajarnya gitu untuk kalau dulu itu namanya asesmen apa gitu. Jadi untuk membantu itu sih programnya dulu. Jadi ketertarikanku terhadap dunia pendidikan itu mulai dari magangku semester 5. Terus semester 6 itu barulah kayak masuk kuliah beneran akunya. Ngerti nggak maksudku? Karena Baru 2 tahun merasakan ya? 2 tahun Baru merasakan online, terus Masih belum semester 5 juga tahu. masih belum masuk kelas. Iya. Aku benar-benar langsung ke Gondang Legi itu full. Jadi 1 semester full di Gondang Legi, nggak ke kampus sama sekali. Jadi semester 6 itu kayak baru ngerasain kuliah. benar-benar masuk kuliah gitu. Terus semester 7 udah sempro, skripsi dan lain-lain. Jadi kayak kuliahku kemarin itu Cuma 1 semester. iya kayaknya ya, yang maksudnya ketemu sama teman-teman full itu kayaknya itu. yang bener-bener kuliahnya cuma Iya. berapa semester. Rasanya cepat kuliah 4 tahun itu. Iya, Soalnya 2 tahun online. 2 tahun online. Keren banget sih. Keren ya itu ya. Iya, keren. Karena kayak Tiba-tiba masuk iya, langsung jadi langsung apa ya, kayak jadi guru ya langsung pengajar. terjun gitu. Alhamdulillah, nanti teman-teman rezekinya pasti lebih bagus juga gitu.